Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Nusdharma dimanapun berada, berjumpa kembali dalam channel YouTube Suluh Hindu Sutra dalam segmen Dharma Talk. Ini masih Dharma Talk nih, berarti harus dipikirkan segmen apa lagi yang perlu Harus kita buat ada nih. segmen-segmen baru nih yang dirancang. Entah itu tentang inspiratif dan sebagainya, Ludra. Siap. Supaya lebih menarik lagi tontonan di Suluh Hindu Sutra. Hari ini saya Kade Dana bersama penyuluh muda kita, Beli Putu Dana Yase S.A.G. M.Phil H. S-film lagi. S.Phil H. M.A.G. Luar biasa penyuluh agama Hindu di Kabupaten Padang Selatan. Tentunya untuk pemirsa penonton di Suluh Hindu Sutra tidak asing dengan Beli Putu hari ini. Karena cuma kita yang terlihat gitu ya. Baru harus hari ini Beli Putu sebagai narasumber kita di kesempatan. Sekarang kita akan berbicara tentang yadnya nih Beli Putu. Ya. Nah, tentunya kalau berbicara yadnya itu kan aktivitas orang Bali. Nah, Benar. sebelum panjang lebar kita berbicara, apa itu yadnya? Kita dulu. Nah, Ya. walaupun ada nak kenawang kan pasti ada nak nawang nih. Benar. Ya. Jadi ini spesial nih segmen karena dua Benar. dana bertemu. Wih, betul. Putu Dana dan Kadek Dana. Ini spesial Nah, betul ya, Spesial. Jadi kalau bicara tentang yadnya deh ya. Sederhananya itu kan Ya. ini konsep yang dari SD kita Betul. dikasih pembelajaran. Dari SD kita belajar yadnya, panca yadnya, ada resi yadnya, manusia yadnya, dewi yadnya dan lain sebagainya. Saya rasa umat kita sudah banyak memahami tentang yadnya itu. Pada prinsipnya secara sederhana dan mendasar yadnya itu adalah persembahan yang dilakukan secara tulus ikhlas. Tulus dan ikhlas. Itu poinnya. Poinnya Ya, dulu dia. tulus dan ikhlas. Ikhlas. Ya, tulus dan ikhlas. Jadi kepada siapa? Ya ada tadi itu yang pancayatnya itu. Ya, kepada Ida Sang Yang Widi Wasa, kepada leluhur, kepada sesama, sama ya, kita, orang tua dan sebagainya. orang tua dan sebagainya. Yang jelas landasan persembahan itu tidak jor-joran, tapi tulus ikhlas. Tulus dan Ya, tulus dan ikhlas. Nah, ini kan tulus dan ikhlas kuncinya nih Beli Putu. Nah, benar. Pertama. Nah, tetapi di masyarakat banyak yang statement kadang menyampaikan bahwa wis nak Bali itu ribet nanti. Ya, Mbak aja nu pekaryatnya nih kan gitu. setiap hari ya. Seribet tuh kayak enak Bali dulu. Nah, sebenarnya kalau dipikir-pikir, Ya, sekedar dipikir saja nih, Hmm. ya, sekedar dipikir saja, kesannya memang ribet. Yang pikir kan Kalau gitu. dipikir saja, ya. Ini catatan ya kalau dipikir saja. Bayangkan itu. Suud masak ya, baru selesai masak kita ada banten saiban dan lain sebagainya. Belum. Terus yang cemblong tuh. Nah, Kan ada ngutang-ngutang nasi udah selesai. buang nasi ya. Oh, itu baru selesai masak tuh. Belum lagi upacara-upacara keagamaan Bagaimana lainnya? yang hampir setiap hari. Siapa ya. dilakukan? Setiap hari ada belum ada purnama, ada tilam, ada tumpa, anggar kasih, belum renan-renan besar, galungan, kuningan, ya. Belum piodalan nih pura, tidak habis-habis. Kalau dipikir akan ribet dan berat sekali. Kalau dipikir saja ya. Tapi buktinya orang tua kita dengan segala keterbatasan, ya kita lihat saja kondisi di kampung. Ya jangan kita cuma lihat yang di kota, mungkinnya dengan kondisi ekonomi sudah settle, sudah aman. Ya. Orang-orang tua kita di kampung itu sampai saat ini toh masih bisa dengan sangat bahagia melakukan persembahan itu. Coba lihat di kampung-kampung itu pada saat perayaan hari-hari besar misalkan galungan, kuningan, bagaimana euforianya. Iya, bahkan ditunggu-tunggu. Bahkan momen yang sangat ditunggu-tunggu. Jadi kalau dulu mungkin kecil kita sebatas tahu galungan harus ada baju baru dan sebagainya. Setelah kita besar ini ternyata memaknai itu tidak hanya sebatas pakaian baru saja. Sebatas pakaian baru, tapi kita melihat semangat orang tua kita, keikhlasan orang tua kita, tulus orang tua kita melakukan itu. Balik lagi nih,
Kalau Brijul kemarin bilang kan kita sudah beragama pada tataran Sundarigama. Jadi sudah dalam posisi melaksanakan meskipun mungkin tatuannya belum ditahu. Nah, jadi pada prinsipnya nggak ada tuh yang berat beragama. Tidak ada yang berat beragama Hindu. Yang saja berat sih memaluan nak tuan di mana. Iya. Berarti mereka aja bisa, masa kita kan masa kita nggak bisa gitu. Kita bicara sebagai generasi muda nih. Iya, malu lah kita kalau nggak bisa itu ya. Nanti ada lagi yang bilang, itu kan laki-laki yang bicara. Nah ini sementara yang ribet itu perempuan. Yang perempuan. Betul lah kira-kira seperti ini ya. Jadi untuk perempuan-perempuan, wanita-wanita Hindu Bali nih ya. Hindu Bali terutama karena yang banyak melakukan aktivitas upacara keagamaan dengan berbagai jenis bantennya itu kan lebih banyak memang Hindu Bali. Ya, betul. Ya, kalau teman-teman Hindu di Jawa mungkin lebih simpel dia. Simpel ya. Lebih simpel. Tapi apakah yang Hindu Bali ini tidak bisa simpel kan gitu? Nah, betul. Ya. Jadi kalau kita sama-sama mau belajar sebenarnya, sama-sama belajar dan sama-sama mau belajar, mengetahui secara menyeluruh, mengetahui secara mendalam apa isi ajaran agama kita. Ya, itu dari kerangka dasar itu. Tatuannya, susilanya, upacaranya. Jadi kita kan masih di wilayah upakara saja nih. Kenapa? Karena memang itu cara yang paling mudah kita lakukan. Untuk mendekatkan diri. Ya, mudah dalam artian kita tidak memerlukan pengetahuan yang tinggi sekali untuk membantah. Ya. Jadi kita lihat saja mungkin beberapa orang-orang tua kita, termasuk kita mungkin membanten tuh nggak tahu kita ini. Mantranya apa, siapa ini kita ngayap kan. Tetapi niatnya ketulusannya itu melebihi daripada ketidaktahuannya itu. Nah, jadi untuk perempuan-perempuan wanita-wanita Hindu Bali, inilah kehebatan sebenarnya. Dalam apa-apa? Ya, kehebatan wanita Hindu Bali yang bisa bertahan di tengah di tengah padatnya aktivitas kehidupan. Ya, kalau sekarang banyak wanita-wanita karir, dia akan bingung kerja. Ya, betul. Ya belum berangkat kerja dia harus sudah menyiapkan banten A B C D. Pulang kerja lagi lain, capek lelah dan sebagainya. Tapi balik lagi, kita diberikan ruang yang sangat terbuka ya, agar mengetahui, memahami dan menjalankan ajaran agama itu tanpa memberatkan diri kita. Sebenarnya balik ke penjelasan yang pertama, landasannya tulus ikhlas dan ikhlas. Ya, berarti kalau kita melihat tulus dan ikhlas itu, banten atau yadnya yang kita lakukan tidak harus besar nih. Benar. Ya, jadi jenis-jenis banten itu kan banyak ya. Yadnya itu kan banyak. Tapi balik lagi, kita sudah diberikan kemudahan dalam ajaran agama kita. Kita diberikan tingkatan yadnya itu. Ada yang utama, ada yang madya, ada yang nista. Bahkan dari ketiga bagian ini dibagi lagi. Ada nistanding nista, nistanding madya, nistanding utama. Ada madyaning nista, madyaning madya, madyaning utama, sampai utamaning utama. Nah, sekarang tergantung kita saja ini. Kemampuannya di mana? Kenapa agama Hindu menjadi berat? Ketika kita melakukan upakaryatnya itu, upacarayatnya tidak sesuai dengan kemampuan kita. Tidak didasarkan dengan tulus dan ikhlas. Iya. Jadi jor-joran, menjadi kontestasi, ego, kontestasi melihat saudara di tetangganya mungkin buat gebogan 1 meter, dia juga harus biar bisa buat 1,5 meter. Timpalnya misi buka kabel harus dan itu. Akhirnya berat. Yang bikin berat itu. Jadi bukan upacara keagamaannya yang membuat kita berat, tetapi pola pikir kita menjalankan itu. Ego kita. Nah, bahkan memang kalau coba bayangkan saja yang harusnya bisa kita banten yang seminimalis mungkin misalnya, tapi karena ego kita, karena kita melihat orang lain, kita iri hati ini harus seperti itu juga dalam proses. Ya akhirnya pasti berat. Ada kadang senjori kepuru singabo bogan itu ya, singabo rake. Nah, itu yang perlu kita mulai sadari dan kita rubah pelan-pelan. Bahkan di dalam kitab suci dari Bhagavad Gita, di mana yang puspam palam toyam. Iya, Bataran puspam palam toyam. Jadi sekuntum bunga, ya seperti air, buah itu asal balik lagi dilandasi dengan keikhlasan, maka itulah yadnya sesungguhnya.
Jadi rugi sekarang. Gebogannya 1,5 meter. 1,5 meter. Tapi landasan buat gebogan itu ternyata iri hati. Iri hati ya. Oh, Ada nggak besok pasti ke pura. Lebih baik bawa koran saja ke pura itu. Jadi lebih ikhlas Rene. Lebih ikhlas. Iya, ikhlas pasti lebih legowo kita ketika kita maduran sing itu kan mani aduh busan yang beli siap nunggangkah nih apa Jadi jangan sampai itu benar gitu. Piodalan bingung itu nyari ngurusin utang gara-gara piodalan kan. Karena merainan gitu dia. Kan banyak juga kejadian seperti itu. Artinya karena egonya terlalu tinggi akhirnya memberatkan diri sendiri. Nah, kalau kita melihat ini tentu memang itu kan menjadi tantangan generasi muda dan kita sebagai yang mungkin bukan memahami apa ya artinya kita sempat mempelajari artinya kita memposisikan diri ya tentunya kita juga harus memberikan kesadaran untuk teman-teman kita yang mungkin masih menganggap hal seperti itu. Nah, tetapi di zaman sekarang dibutuhkan tidak bisa juga kita pungkiri nih tantangan untuk generasi muda untuk aktivitas dan namanya kalau apalagi kita raga Indo Bali nih. Kalau melihat orang-orang di Bali dengan kesibukan aktivitas yang tadi dibilang wanita karir, apalagi kita nak muani nih lah tanggung jawab besar, otomatis kan kita bekerja nih kadang tidak sempat untuk melakukan atau ikut berkaitan dengan yatnya yang biasa dilakukan di kampung nih. Bagaimana tanggapan Ibu tentang hal itu? Apakah kita harus yatnya yang utama nih gitu misalnya atau saya tadilah durinan yatnya yang penting hidup malu gitu misalnya. Iya, sebenarnya kalau cari kehidupan itu kan intinya seimbang deh. Ya, di mana-mana itu harus seimbang. Urusan kita dengan manusia biar seimbang, urusan kita dengan Tuhan seimbang, urusan kita dengan lingkungan juga seimbang. Zaman sekarang siapa sih yang tidak sibuk dengan aktivitas kehidupannya? Kerja pasti semua orang. Kalaupun yang belum kerja pasti juga sibuk mencari kerja itu. Yang kerja sibuk dengan kerjaannya, yang belum kerja pasti sibuk mencari kerja. Makanya harus bersyukur ya sudah kerja. Makanya ini bersyukur nih kerja. Nah, kalau kita melihat bagaimana aktivitas kehidupan manusia modern sekarang nih ya. Sebenarnya ini bagian daripada kekayaan Hindu di Nusantara, khususnya Hindu Bali. Kita kan tidak pernah terlepas dari adat istiadat, bagaimana menyama Braya, Banjar. Semua kondisi itu pasti akan dialami oleh siapa saja dan di mana saja. Apalagi masyarakat di kota, kota Kendari nih misalkan. Cara saya kan semua kerja nih. Kapah melin. Pulang jarang. Tapi apakah ada tuntutan yang kaku yang harus diikuti pakem begini gitu? Kan nggak ada. Walaupun aturan adat mengikat, pasti ada fleksibilitas. Pasti ada ruang-ruang untuk memberikan kesempatan karena memang ada hal yang tidak bisa ditinggalkan misalkan masalah kerjaan. Jadi sekarang suruh orang perkara saja tapi nggak bisa dia kerja jadi gimana? Siapa yang mau hidupi keluarganya? Nah, tapi kondisinya lagi ya memang ketika kita punya waktu ya memang harus diluangkan. Kalau kita sudah terikat, karena kita kan belum menikah nih. Betul. Ya, kalau kita sudah menikah pasti akan terikat dengan banjar. Otomatis aktivitas madat itu akan di sanalah nanti kehidupan kita akan bergerak sesungguhnya. Nah, konten nganten, sanangnya menganten. Konten nganten itu. Sampai ada yang komen yang gitu. Ya memang begitulah adanya. Jadi balik lagi kita lihat coba. Orang-orang tua kita kerja. Betul. Madat tetap madat. Bahkan sampai hari menyambut Braya sampai hari ini dan itu yang membuat kita bertahan sampai sekarang. Kita kan agama yang sangat tua nih. Betul. Ya bertahannya sampai sekarang ya karena itu. Agamanya tidak kaku. Jadi menyambut Braya jalan. Ya bagaimana konsep keberagamaan kita, adat istiadat, tradisi semuanya itu jalan. Bahkan walaupun ragu di rantauan dengan cara jadi di luar dari Bali kan gitu. Tapi entah itu adat, mayatnya tetap bisa jalan. Ya, jadi nggak ada alasan lah kalau urusan. Jadi untuk yang lagi sebenarnya kerja kadang cuman boleh dan ini raidan dan sebagainya. Kalaupun mendesak harus tidak bisa sempat pulang itu misalnya
kan patuh lagu merainan di Kendari, ngidang Ya. sembayang di Pura Penandaran Agung gitu misalnya. Wiyapi pakai di karir ya Tuhan berada Tapi di mana-mana. iya, tapi kembali lagi yang Ibu sampaikan tadi, ketika ada waktu dan kesempatan, Ya, jangan harus itu diluangkan. dipakai alasan tidak hadir. Ini urusan kesadaran. Sibuk Jadi- mau kayak ini gitu. Jangan pekerjaan itu dijadikan kedok, dijadikan betul. alasan untuk kita tidak menyabraya. Pikir saja, kita hidup ini nggak lama. Nggak. Ya. Siapa yang ngurusin nanti pas kita meninggal? Sing anu, gitu. Kalau tidak kita menyabraya. Sing memberaya. Hidup kita kan hidup sosial. Ya. Yang sing menanamkan jiwa sosial atau menyamberaya itu ya biar kan jumlah PPC Nggak bisa. sing ngidang, siapa lagi raga nyamuk Bali itu saling merangka-rangkaian. Iya. Ya. Nggak bisa, tidak bisa kita lakukan sendiri. Jadi tetap jangan ketika beli putung orang ndak bisa kita laksanakan sebagainya. Oh berarti tadi nih ragu sing malas-malasan. Ya, itu nggak boleh. Ya perangkat Jadi- konfirmasi ke kalian Banjar yang Setiap- orang sibuk mugair. Artinya kan kesadaran umat Ya. kita kan tinggi. Betul. Sejauh ini ya kita lihat bagaimana sibuk dengan dunia kerja tetapi Banjar tetap jalan. Piodalan di pura juga tetap ngayah. Jadi semuanya masih tetap jalan lah sejauh ini. Karena itu kesadaran, ketulus ikhlasan di dalam melaksanakan upacara Ya itu. betul. Dan sekarang sampai sekarang belum ada pura yang tutup karena tidak Belum ada pura yang ditutup karena tidak ada yang ngayah. iya. Di ultra lagi ya. Itu sudah lagi bahkan nyai aja pepitu tetap jalan ngodalin di waktu dia ngodalin Iya. ngidang bahkan sampai ngidang membangun di Pudu Nah, itu yang kakaknya hanya 23 kakak 20 kakak ngidang lah kayangan bisa 3 sampai kayangan 3. ngidang apa yang mayasin sekebede misalnya itu semangat beriatnya memang gitu. sangat tinggi. Nah dengan semangat beriatnya tadi kan tentu harus ada money yang keluar nih. Ya, benar. Artinya tipis deh maksudnya gitu. Ya, Uang yang keluar. Nah dari itu apakah dengan aktivitas yadnya itu bisa membuat kita menjadi miskin? miskin. Ya, ini kan sempat jadi perbincangan publik juga. Di Betul. Bali itu kalau nggak salah 2015 sempat rame Coba namanya. bahwa upacara keagamaan itu menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. Itu kajian atau bagaimana itu? Ya Hanya bahasa- statement mana? statement. Oh, ya. Tapi ditanggapi serius oleh pemerintah pada saat itu. Betul. Karena memang aktivitas di Bali itu upacara keagamaannya setiap hari deh. Jadi proses perputaran uang di urusan Untuk riyadnya itu memang begitu cepat. Kita bisa lihat yang kecil-kecil saja lah, dagang canang gitu. Setiap hari bercanang 10.000, 20.000 untuk mandan rumah kan tetap jalan. Tetapi ini sebenarnya kalau dalam prinsip yadnya tidak satu tadi kan kita sudah bahas, dia tidak akan memberatkan kalau kita sesuai dengan kemampuan. Ya kalau sudah itu landasannya, tidak mungkin ada orang miskin gara-gara meyatnya. Ya, jadi yang membuat miskin itu adalah bagaimana ego kita melakukan niatnya jor-joran, ya, jor-joran. Jadi melampaui batas kemampuan. Kita bisa dengan modal 100.000, sekarang kita maksa modal 500.000, ya jelas berat. 400.000 nih jal yang nih. 400.000 di mana cari? Harus pinjam. Si Madrasah penganai itu Ya. mendarat nebin 400.000 kan ngutang. Itulah kondisinya. Ini balik lagi sebenarnya kepada diri kita. Balik kepada diri kita, dasar meyatnya itu apa? Kalau meyatnya landasannya adalah tulus ikhlas, seberapa kita punya segitu kita berikan. Jadi tidak mungkin akan membuat kita miskin. Tapi kalau sudah tidak ada pegangan, terus mintanya yang tinggi, mintanya yang besar, ya siap-siap saja itu akan merasa berat beragama Hindu. Hindu Bali itu. Jadi intinya tidak akan ada dengan beriatnya kita menjadi miskin. Tidak ada. Gitu. Bhagavad Gita kan ngomong begini deh. Jadi bagi siapa yang dengan ketulusan melakukan bakti kepada Ida Sang Yang Widi Wasa, aku akan berikan apa yang belum dia miliki dan akan ku jaga apa yang dia sudah miliki. Oh. Jelas itu. Itu kan kontrak dengan Tuhan. Jadi kita sudah diberikan dijanjikan satu hal yang itu sangat manis itu iya. kalau kita bilangnya. Jadi Tuhan akan, jadi nggak ada orang punya misalkan. Kan orang berpikir
tunggu kaya dulu nih baru punya. punya. Mancan sugih itu. Belum kapan kita enggak tahu kapan. Sugih nih kan maksudnya sugih. Standar sugih itu beda-beda lagi. Panglah malu pajero gitu misalnya. Yang jelas kitab suci kita menjelaskan begitu. Jadi kalau kita sudah tulus ikhlas melakukan bakti, melakukan pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ida Sang Hyang Widi Wasa sendiri ini yang akan melindungi apa yang kita punya, ya, memberikan apa yang kita belum punya, tapi dengan catatan usaha. Jadi aturan yang masih tanpa usaha, nggak akan bisa untuk mencapai titik di mana kita menganggap cukup untuk yang kita punya itu. Nah. Begitu dulu. Jadi untuk umat Hindu Dharma ya tentunya ketika kita melaksanakan niatnya yang pertama kita dasari dengan tulus dan ikhlas. Sehingga ketika niatnya yang kita aturkan tidak memberatkan untuk kita dan juga ketika kita melaksanakan bakti itu tidak ada tekanan dalam diri kita. Benar. Plong dadane nah mungkin je patutnya raga ngidang untuk aturan kan gitu. Kemudian dengan aktivitas-aktivitas yatnya ini ayo kita temukan kesadaran-kesadaran kita sehingga aktivitas yatnya, aktivitas adatnya kita tidak menjadi hal yang memberatkan untuk kita, bahkan menjadi hal yang menyenangkan kan gitu. Harus dinikmati. Nikmati karena buktinya kita punya orang tua sampai hari ini masih sama ini lekat di Hindu Pak ya. Jangan sampai kita yang masih muda ini menganggap cekewo gadis dari agama ini sementara orang tuanya saja sampai sekarang masih Hindu. Dan akan terus Hindu. Jadi ada dasar kita mengatakan bahwa berat agama Hindu. Tinggal bagaimana kita menyikapi apakah kita melihat dari sisi mananya kan pola pikir kita. Jadi itu kan semua dari sudut pandang. Dari sudut pandang kita tergantung kita melihatnya dari mana. Betul. Kalau kita melihatnya dari sisi egonya kita maka akan berat. Pasti akan berat. Tapi kita melihat dari dasarnya harusnya seperti apa maka akan lebih mudah untuk kita melaksanakan niatnya itu. Yang ketiga, yang terakhir tadi kita bahas tentang betul nggak niatnya itu membuat miskin ya kembali lagi dengan pola kita. Kalau kita melaksanakan niatnya melebihi dengan kemampuan kita bukan juga salah ya kita berusaha untuk besar tapi lihat kondisi kita. Nah, dan sesuaikan dengan kondisi kita. Jangan juga harus nih mampu melaksanakan yang lebih daripada itu. Buat yang kecil. Nah, itu juga harus diimbangi. Kalau kita memang merasa mampu atau memang cukup untuk melaksanakan niatnya yang besar ya silakan saja. Karena banyak yang bisa dihidupi dengan itu. Dagang canang payu, dagang semat payu, dagang busung dan sebagainya berproses di situ. Iya, benar. Nah, itu umat Hindu Dharma di pemirsa atau penonton di Suluh Hindu Sultra ya tentunya kami juga tetap menunggu komentar-komentarnya request dari teman-teman dari penonton channel Suluh Hindu Sultra untuk akun kita supaya lebih aktif dan tentunya bisa memberikan informasi-informasi kepada umat Hindu Dharma dimanapun berada. Nah, untuk hari ini mungkin kita cukupkan dulu. Nanti kita bahas lagi yang lain. Nah, untuk bahas yang lainnya tentu kita juga harapkan dari pemirsa atau penonton ini menyampaikan apa keluhan-keluhannya. Aduh beli putu jangan beskin no. Wadi kini gak hidup saya nih kan kira-kira nih gitu. Nah, yang sing ada solusinya beli putu kita cari kayak caranya kira-kira nih kan gitu. Kita cari bersama. Nah, beli putu kita ucapkan terima kasih kepada penonton yang sudah menonton dan Beli Putu juga terima kasih sudah selalu mengisi di Suluh Hindu Sultra menjadi penebar dharma lah istilahnya. Dan hari ini kita masih sempat untuk menyampaikan hal-hal positifnya. Nah, untuk umat Hindu Dharma dimanapun berada, untuk hari ini kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.